Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang sini? Ini masih ada orang yang belum masuk ya? Iya, Siapa, Prof. siapa yang belum masuk? Pak Arjun, Prof. Siapa? Pak Arjun, Prof. Pak Arjun demam Prof. Afwan. Arjun. Iya Prof. Kemudian pemangkalannya siapa? Indah. Bu Indah, Prof. Ya, oke. Silakan dipresentasikan dulu, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman dan dosen. Jadi saya akan mempresentasikan makalah hari ini yang berjudul Kerangka Dasar Teori Keilmuan, Data Positif Empiris dan Metodologi Positivisme oleh Augusto Comte. Filsafat ilmu epistemologi keilmuan adalah disiplin ilmu yang mengkaji hakikat, metode, dan validitas pengetahuan ilmiah. Pencarian terhadap kerangka dasar yang kokoh yang mampu membedakan pengetahuan ilmiah sejati dari dogmatisme atau ekonometrik merupakan proyek sentral sejak era Augusto Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857, Bapak Sosiologi meletakkan fondasi dengan memproklamirkan era positif, di mana pengetahuan harus didasarkan semata-mata pada fakta yang dapat diobservasi. Selanjutnya pada awal ke abad ke-20, positivisme logis yang berpusat pada lingkaran Wina membawa empirisme ke tingkat yang lebih analitis dan linguistik. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana Augusto Comte data positif, empiris, dan metodologi. Terus yang kedua, bagaimana positivisme logis, verifikasi, konfirmasi, eliminasi, metafisika, dan perpaduan ilmu. Selanjutnya, Augusto Comte data positif empiris dan metodologi positivisme. Metode Augusto Comte 19 Januari 1978 sampai 5 September 1857 adalah seorang filosof Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi sedunia. Selanjutnya, kerangka dasar teori keilmuan Augusto Comte, positivisme klasik. Positivisme Auguste Comte atau positivisme klasik adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang sah atau autentik hanyalah pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada fakta empiris dan dapat diobservasi. Comte mengemukakan teorinya sistematis yang pertama, data positif empiris, di mana pengetahuan yang positif berarti pengetahuan yang nyata atau faktual, terukur, bermanfaat, dan pasti. Selanjutnya, metode positivisme. Metode utama untuk memperoleh pengetahuan yang sahih adalah metode ilmiah yang melibatkan pengamatan eksperimen dan penalaran untuk menemukan hukum-hukum alam
atau natural laws yang mengatur fenomena baik alam fisik maupun sosial. Bagian B, positivisme logis, verifikasi, konfirmasi, eliminasi, metafisika, dan perpaduan ilmu. Positivisme logis yang muncul pada awal abad ke-20 di lingkaran Wina atau disebut Vienna Circle merupakan pengembangan radikal dan empirisme dan positivisme klasik Comte. Gerakan ini memandang bahwa persoalan filsafat seringkali disebabkan oleh kerancuan bahasa, dan filsafat harus mengikuti ketelitian rigoritas yang sama dengan sains. Yang pertama, prinsip verifikasi atau verification principle. Prinsip utama positifisme logis adalah kriteria kebermaknaan atau biasa disebut description of meaning. Sebuah pernyataan dianggap bermakna secara kognitif hanya jika dapat diverifikasi secara empiris melalui pengamatan indrawi atau bersifat analitik, benar menurut definisi atau logika seperti dalam matematika. Yang kedua, konfirmasi. Ketika sebuah pernyataan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara absolut melalui observasi tunggal, prinsip ini diperlunak menjadi prinsip konfirmasi. Pernyataan tersebut dianggap bermakna jika bukti empiris dapat menguatkan atau melemahkan kemungkinan kebenarannya. Yang ketiga, eliminasi metafisika. Berdasarkan prinsip verifikasi, pernyataan metafisika, teologi, etika, dan estetika dianggap tidak bermakna secara kognitif karena tidak dapat diuji kebenarannya secara empiris. Dan yang keempat, ada perpaduan ilmu atau unifikasi sains. Nah, positifisme logis bercita-cita mencapai ilmu tunggal atau unified science. Mereka berpendapat bahwa semua ilmu pengetahuan, baik alam maupun sosial, pada akhirnya dapat direduksi atau disatukan ke dalam satu bahasa ilmiah universal, biasanya berbasis fisika dan logika matematika. Tujuannya adalah menciptakan kerangka logis di mana semua provinsi ilmiah dapat dinyatakan dan diverifikasi. Sebagai kesimpulan dari makalah yang saya paparkan, bahwa Augusto Comte dan positivisme logis menyediakan kerangka dasar teori keilmuan yang secara radikal mengubah cara memandang manusia terhadap pengetahuan yang valid. Comte berhasil mendefinisikan batas-batas ilmu modern dengan tuntunan data positif empiris dan metodologi yang berorientasi pada keraturan dan prediksi, membebaskan ilmu pengetahuan dari batasan spekulasi teologis dan metafisik. Selanjutnya, positivisme logis sebagai pewaris Comte menyempurnakan tuntunan empirisme dengan menambahkan ketegasan logika formal melalui prinsip verifikasi, kemudian konfirmasi. Dan yang terakhir, meskipun positifisme logis akhirnya runtuh di bawah beban kritiknya sendiri, terutama kesulitan dalam memverifikasi prinsip verifikasi itu sendiri dan tantangan dari filsuf seperti Popper dan Quine, dampaknya tetap tak terhapuskan. Aliran kedua ini telah meletakkan fondasi empiris rasional yang menjadi pembuka bagi hampir semua peneliti ilmiah kontemporer, menjadi observasi, logika, dan uji coba sebagai pilar utama dalam kerangka dasar teori keilmuan. Terima kasih, saya kira itu untuk hasil pemaparan makalah. Saya moderator, terima kasih. Ya, izin Prof untuk membuka sesi pertanyaan. Silahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya.
Nanti tanggapan saya atau moderator. konfirmasi. Ya, Prof. Nanti saya moderatornya. Nanti saya pimpin diskusi supaya Farid juga menjadi peserta. Oh iya, Prof. Ya, Ya, kalau Anda yang menjadi moderator tidak bisa bicara. Tidak bisa ya. ya, Prof. Ya. Ya, oke. Sebenarnya kita semua peserta ini peserta. Saya juga peserta. Ya, peserta untuk ya mendiskusikan makalahnya ini siapa namanya Indah Sari Dewi. Nah, terus yang kedua ini merendeng ini sudah tercatat di sini sudah 3 kali tidak masuk. Nanti diingatkan jangan terlalu banyak alfanya. Karena terlalu banyak alfanya itu jadi pertanggungjawaban nilainya itu kepada saya itu agak susah. Hmm. Dikasih nilai sekian padahal alfanya banyak sekali. Di mana letak alasan lainnya sehingga dia bisa kasih lulus misalnya. Gitu ya. Oke. Siapa yang pertama tanggapi silakan. Ini pemikiran Auguste Comte, dia positivisme kemudian dikembangkan oleh positivisme logis oleh beberapa tokoh, banyak sekali ini sampai 7 tokohnya positivisme logis yang saya catat. Hanya berbeda dia punya disiplin ilmu. Ya, silakan. Siapa yang pertama? Mungkin saya, Prof, bisa Ya, jadi. silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, adapun pertanyaan saya kepada pemakalah, yaitu Auguste Comte menganggap bahwa ilmu itu berkembang melalui hukum 3 tahap, mulai dari teologis, kemudian metafisis, dan positif. Jadi apakah pembagian yang 3 ini bersifat objektif atau justru dari 3 sikap ini mencerminkan pandangan Eropa pada zamannya, seperti itu. Silakan. Pemakalahnya. Langsung ditanggapi Pak Prof. Ya, satu-satu kita selesaikan. Nanti digembosi banyak pertanyaan kau tidak bisa selesaikan. Dari saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tuti Wahyuni. Pertanyaannya, Comte menganggap ilmu berkembang melalui hukum 3 tahap. Apakah pembagian ini bersifat objektif dan universal? Jadi yang saya baca semalam, pembagian hukum 3 tahap menurut Auguste Comte tidak sepenuhnya objektif dan universal, melainkan banyak mencerminkan pandangan Eropa pada zamannya. Selanjutnya, Comte menyusun tahap teologis, metafisis, dan positif berdasarkan pengalaman sejarah yang intelektual masyarakat Eropa, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan Barat. Karena itu, pembagian ini cenderung bersifat eurosentris, seolah-olah semua masyarakat harus mengikuti jalur perkembangan yang sama. Dan dalam kenyataannya banyak peradaban di luar Eropa yang tidak berkembang secara linear seperti yang digambarkan Comte. Adapun unsur teologisnya, metafisis dan ilmiah seringkali berjalan berdampingan, bukan saling menggantikan. Bahkan dalam masyarakat modern yang sudah mencapai tahap positif, kepercayaan religius dan refleksi metafisik terhadap memiliki peran penting. Jadi, oleh karena itu, hukum 3 tahap lebih tepat dipahami sebagai kerangka pemikiran historis atau filosofis, bukan hukum universal yang berlaku sama bagi semua kebudayaan dan zaman. Ya, ada tanggapan lain? Silakan. Silakan. Halo, ada yang bisa tanggapi?
Silakan. Ya, ada yang bisa. Coba yang pemakalah, saya ajukan apa namanya. Ini yang saya pahami, ya itu jauh beda dengan Auguste Comte. Itu yang saya pahami, Iya, Pak. yang pertama ini, bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari mitos, mitologi Yunani, kemudian karena mitos, orang sudah capek berupaya untuk membuktikan apa hubungan kausalitas satu peristiwa dengan sebab akibat, sehingga muncullah daya kritis dengan cara berpikir. Maka awal itu muncul apa namanya filsafat. Karena filsafat predikatnya itu bertanya, bertanya sudah dijawab, bertanya lagi. Nah ternyata filsafat juga ya dalam perkembangannya dia mampu memberikan jawaban yang pasti. Ya, tidak memperoleh jawaban yang pasti dari filsafat. Nah, justru ini dia yang sebenarnya salah satu yang ditolak oleh Auguste Comte karena filsafat itu metafisik sifatnya, salah satu yang ditolak. Maka lahirlah meteorologi. Ya, dalam rangka lahirnya meteorologi inilah yang dikenal dengan lahirnya ilmu pengetahuan, lahir sains. Sains yang dianu oleh Comte itu adalah sains positif. Kebenaran pengetahuan hanya berdasarkan pengalaman dan eksperimen. Ya harus berdasarkan pengalaman. Artinya kebenaran objektif, fakta yang menentukan kebenaran. Bahkan kalau Comte itu bahwa kebenaran itu absolut, tunggal, hanya satu. Tapi dengan catatan harus menghilangkan semua prasangka, menghilangkan semua pandangan-pandangan orang sebelumnya. Ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya menghilangkan itu? Ya, peneliti sendiri itu yang harus terjun langsung. Ya, jangan dicekoki dengan pendapat-pendapat ahli sebelumnya, teori-teori yang sudah ada. Ya, tidak boleh dipengaruhi dengan itu. Anda sendiri yang harus turun. Ya, sampai sejauh manapun batasnya, batas kemampuan ini. Ya, batas kemampuan Anda untuk memperoleh kebenaran. Dan kebenaran itu tunggal. Nah, makanya ya dikembangkanlah oleh positivismologis. Atau bagaimana menurut pemakalah? Itu kalau saya seperti itu yang hasil bacaan saya selama ini, bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari mitos, filsafat, kemudian meteorologi. Gitu ya. Nanti di meteorologi itulah orang berlomba bagaimana cara membuktikan suatu kebenaran. Ya, salah satunya kalau Comte itu harus berdasarkan pengalaman. Gitu ya. Dan harus menghilangkan metafisika. Dan ini kalau kita di S3 itu justru metafisika ya berdasarkan kontemplasi itu yang sangat dibutuhkan. Tapi ya tidak masalah lah karena Comte seperti itu, masa itu seperti itu otaknya. Itu ya. Nah, itu. Yang lain ada argumen yang lain silakan. Siapa tahu ada lagi. Atau ada di antara itu mitos, filsafat, kemudian meteorologi. Ya silakan. Atau mungkin tidak relevan kalau saya kemukakan tahap-tahap seperti ini dengan pandangan Auguste Comte tentang positivisme. Dia berkembang dari teologi, metafisika, kemudian positif. Kalau dia kan menurut teologi, kalau Parit itu teologi itu kan dari doktrin agama ya. Ya, Parit. Iya, Prof. Ya. Tentang doktrin agama, tentang ketuhanan. Atau yang mana benar itu sebenarnya? Dari teologi? Atau jangan-jangan memang karena Nabi Adam diturunkan ke dunia ini dibarengi dengan teologi? Atau ada ilmu pengetahuan yang berkembang di luar dari itu, teologi yang disertakan oleh Tuhan kepada Nabi Adam, kemudian berdasarkan pengalaman Nabi Adam, sepanjang hidup di dunia, ada ilmu pengetahuan yang berkembang di luar doktrin-doktrin teologi seperti itu. Atau bagaimana?
Coba yang lain. Jadi, tapi Prof, Ya, jadi apakah bisa disamakan mitos itu sebagai tahap teologis dalam mazhabnya Augusto Comte? silakan pemakalanya. Ya. Apakah teologi bisa disamakan dengan apa tadi itu? Eh, tapi Prof, kan Augusto Ya, Comte itu mengemukakan 3 tahap, hukum 3 tahap, ya, tahap teologis, kemudian tahap metafisik, dan tahap positif. ya. Ya, ya, yang ingin saya tanyakan tadi, apakah tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof, mitos yang dimaksud itu termasuk dalam tahap teologis? Eh, Kalau dari istilahnya saja, kalau mitos itu kan dari ramalan manusia. Kalau teologi itu kan doktrin agama, norma agama. Apa bisa disamakan? Saya kira tidak bisa disamakan. Teologi agama dengan mitos. Mitos itu betul-betul lahir dari pengalaman-pengalaman manusia. Kan itu mitos itu biasanya kan sering terjadi. Misalnya, kalau ada orang naik kendaraan malam Jumat, injak kucing di tengah jalan, itu biasanya tidak sampai 1 kilometer terguling motornya, kendaraannya. Ini sering terjadi. Atau misalnya ada di tikungan itu ada pohon beringin di tikungan jalan itu sering terjadi kecelakaan. Wah, dimitoskan, wah ada setan di situ. Ya, misalnya. Ya padahal jalanannya licin. Jadi ini yang apa namanya? Itu sebenarnya itu seperti itu kalau mitos. Ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia yang berulang kali sehingga dijadikan justifikasi tentang kebenaran suatu peristiwa. Ya, misalnya kalau muncul anak bulan 3 berderet di atas langit, pergi di melaut itu banyak ikan ditangkap. Iya. Nah, itu kan ada seperti itu mitos semua itu. Ya, apa kaitannya dengan itu? Itu ya. Nah, itu ketika itu tidak bisa dibuktikan tapi diyakini sebagai kebenaran. Itu namanya mitos. Kalau teologi itu kan setahu saya, ya saya bukan ahli agama, tapi setahu saya dengan beberapa pengalaman dengan teman-teman ahli agama, teologi itu bahkan banyak yang menggunakan pendekatan teologi yang saya bimbing, misalnya di disertasi, di tesis, di skripsi. Oh ternyata masuk pendekatan teologi itu adalah doktrin agama. Ya misalnya teologi syari. Ya itu berarti berdasarkan hukum Islam. Sekalipun masih ada perbedaan. Ada beda hukum Islam, beda syariah Islam, beda dengan fikih Islam. Wah ini banyak toh gitu tentunya. Ya itu. Jadi saya kira apa namanya, apa namanya, nah sama. Kemudian mitos itu berkembang sebelum Masehi itu di Yunani, mitologi Yunani. Nah kalau apa namanya dikaitkan dengan doktrin gereja, itu doktrin gereja Augusto Comte itu kan di abad ke-19 Masehi. Ya, dia hidup antara tahun 1798 sampai 1857. Ya, jadi jauh-jauh itu mitos itu sudah jauh dikenal sebelum Augusto Comte. Dan saya kira Augusto Comte ini dia mengeluarkan apa pendapat seperti ini masa sudah berkembangnya meteorologi. Ya itu. Nah, dari ranah meteorologi inilah, dari sarana meteorologi inilah dia mengatakan bahwa untuk menemukan suatu kebenaran melalui meteorologi itu dengan cara berpikir positivisme. Ya, karena ini kan berkaitan dengan penelitian. Jadi kita harus meneliti dan penelitian lapangan kalau dia harus penelitian lapangan, field research. Namanya berdasarkan pengalaman, itu harus penelitian lapangan. Ya, seperti teorinya John Locke, teori tabula rasa. Manusia mengetahui sesuatu hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah itu. Jadi saya kira, saya tahu kalau pemakalan atau lain tahu pikirannya.
Itu ya. Itu yang saya baca saya, yang hasil bacaan saya seperti itu. Jadi saya tidak tahu. Ya pokoknya kalau Auguste Comte mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dari teologi metafisika kepada positif itu hanya mungkin, coba saya apa perkirakan kenapa dia melahirkan suatu pemikiran positifisme, karena dia menolak teologi dan menolak metafisika. Itu sehingga dia mungkin tetapkan tahapan seperti itu. Hanya yang menjadi persoalan, apakah teologi tidak masuk ranah ilmu pengetahuan? Kalau secara metodologi, teologi tidak masuk. Ya, karena metodologi itu adalah sains itu sendiri, karena metodologi itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau misalnya teologi, ya mungkin ya doktrin tertentu mungkin tidak bisa dibahas oleh ilmu pengetahuan. Tuhan itu satu, tidak bisa dibahas oleh ilmu pengetahuan. Gitu kan? Karena ilmu pengetahuan oleh metodologi hanya bisa dikatakan ilmu pengetahuan apabila bisa diverifikasi secara rasionalitas dan secara empirik. Jadi kebenarannya hanya dua, kebenaran rasionalitas dan kebenaran kebenaran objektif. Faktual itu yang dimaksud dengan positivisme. Kebenaran faktual harus berdasarkan pengalaman. Atau ada argumen dari pemakalah? Coba pemakalah. Ya, pemakalah yang harus lebih kuasai makalahnya. Coba pemakalah. Pak Prof. Silakan kalau ada argumen. Atau ada teman-teman yang lain mau menambahkan? Ya, silakan. Farid, coba Farid. Ini yang penuh kepalanya dengan ilmu agama. Coba. Silakan. Ya, Prof. Mohon maaf ini, Prof. Saya agak bingung-bingung ini. Ya, karena kalau suatu ilmu dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus dibuktikan secara faktual, nah itu tadi yang seperti kata Pak Prof, apakah Tuhan itu akan berakhir tidak diyakini kebenarannya, Prof. Tidak diyakini bahwa Tuhan itu ada karena tidak bisa dibuktikan secara faktual, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara rasional empiris. Terus juga kenapa dikatakan teologi, Prof? Teologi itu kalau saya artikan ilmu tentang Tuhan. Ya. Ya, kalau disambungkan dengan kata ideologi, berarti mungkin ada penjelasan tersendiri bagaimana ilmu itu mendekati Tuhan, atau bagaimana ilmu itu membuktikan keberadaan Tuhan. Ya, karena tidak ada Tuhan bagi orang yang tidak berakal. Iya, iya, Prof. Ya, kalau Profesor Dr. Akil Siraj, mantan ketua PBNU, ada itu dalilnya yang selalu dicontohkan di YouTube dari Hasyim Asy'ari, bahwa itu sudah tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada. Dia bilang, kasih saya contoh. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Tidak ada. Ya. Lalu keluarkan dalil mengatakan bahwa yang ada itu sudah ada sebelum diadakan yang ada,
Wah, itu panjang sekali. Jadi itu hanya bahasanya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dalam Al-Quran tidak ada. Ya mungkin kalau Pak ditanyakan ilmu apa yang mau digunakan, mungkin itu salah satu ilmunya. Ya, yang ada itu sudah ada sebelum ya yang ada diadakan, ya karena memang dia ada. Oh, panjang sekali. Karena kalau kita baca ayat Al-Quran menurut Profesor Akil Siraj, itu tidak ada ayat yang menjelaskan kepada manusia bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu. Ya, mungkin ayat yang tegas. Mungkin tidak ada ayat mengatakan Tuhan itu ada. Tapi kalau kita pelajari dialog Nabi Muhammad dengan Tuhan ketika dia Mi'raj, saya kira bisa diketahui itu ya. Bahwa Muhammad pernah dialog langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan sampaikan kepada umatnya, saya habis berdialog dengan Tuhan di Laut Mahfuz ya ketika saya Mi'raj. Atau bagaimana diajarkan di DI? Tidak begitu kah? Ya, Prof. Eh, Ya, silakan. Iya, kan ada yang disebut apa istilahnya dalil al-hudud, Prof. Ya, Bahwa segala sesuatu yang ada setelah sebelumnya tidak ada itu pasti membutuhkan penyebab ya, dan tidak mungkin ada rentetan sebab yang tidak terhingga ke belakang. Jadi harus ada satu penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Jadi saya kira ini Prof yang membedakan pemahaman metodologi ilmiah Barat dengan Islam. ya, Kalau metode ilmiah ala Barat, segala sesuatunya itu disebut ilmiah kalau bisa dibuktikan secara empiris. Sementara dalam Islam tidak mesti. Seperti tadi, jangankan teologi, mitos saja seperti itu. Diyakini kebenarannya, padahal sesuatu itu tidak ada. ya. Tapi kan mungkin keyakinan yang lahir dari teologi dengan keyakinan mitos kan berbeda. Ini, iya oke lah kita bicara tentang keyakinan, tapi keyakinan karena doktrin agama, teologi dengan doktrin karena mitos kan jauh berbeda itu. Iya, Prof. Ya, artinya kalau keyakinan dalam teologi itu harga mati. Kalau mitos kan tidak. Gitu. Ya, itu apa namanya? Ini makanya kita bersyukur sekali di dunia timur, utamanya di UIN, karena kita bisa kembangkan ilmu pengetahuan menggunakan akal rasio kita, pemikiran kita, logika kita dengan pembatasan norma agama, doktrin agama. Ya, coba lihat apa namanya. Ya, Stephen Hawking. Ini fisikawan yang paling populer terakhir ini di abad terakhir ini. Ya, yang mengatakan bahwa semesta ini terbentuk dengan sendirinya, tidak ada intervensi Tuhan, bahkan dia tidak mengakui Tuhan. Jadi, dan memang Stephen Hawking ini tidak mempercayai metafisika, sama dengan Auguste Comte. Tapi mungkin Auguste Comte tidak sekafir dengan Stephen Hawking. Kalau Stephen Hawking itu tidak mengakui adanya Tuhan dan tidak mengakui filsafat. Dia mengatakan bahwa ilmu selama ini yang kita pahami, utamanya di UIN ini, ilmu pengetahuan itu lahir karena berakar dari filsafat, ada intervensi filsafat, ada pengaruh filsafat. Stephen Hawking mengatakan bahwa tidak, ilmu pengetahuan itu berdiri sendiri, tidak ada pengaruh filsafat. Ya, makanya dia tidak mengakui metafisika. Ya termasuk alam gaib, dia tidak akui. Ya, sehingga dia betul-betul ini orang, ya dia ilmuwan, tetapi dia ateis. Dan jauh sebelumnya itu di Barat kan pernah sudah ada. Diberitakan pada ada orang mencari Tuhan dengan pakai obor.
Ya, karena logika seperti itu, logika positivisme dia pakai membuktikan, memverifikasi suatu kebenaran berdasarkan pengalaman. Padahal teologi itu kan tidak. Teologi itu hanya keyakinan langsung masuk di kalbu, tidak melalui apa namanya sarana otak. Itu ya. Ya, tapi orang menggunakan kalbunya karena ada akalnya. Coba lihat orang yang suruh rusak otaknya di luar itu. Kan dia tidak bisa pilih lagi mana tai, mana makanan busuk, mana. Ya, jadi orang berteologi itu karena ada akalnya, tetapi keyakinan itu tidak bisa diulas oleh akal. Tuhan satu ya stop, Tuhan satu yakini saja Tuhan satu. Jangan lagi bertanya apakah mungkin dua, apa atau bagaimana moralnya. Pokoknya yakin bahwa Tuhan, ya itu kalau ahli agama yang apa ya diskusi ahli agama di UIN, apalagi Hasyim Asy'ari, ya Tuhan itu ada, yang sudah ada sebelum ya apa itu, panjang sekali tidak bisa aku hafal. Yang begitu ya. Yang saya pahami. Silakan saja Anda semua bagaimana pemahaman Anda tentang itu. Sekalipun saya tidak pernah sekolah agama, ya itu secara keilmuan tidak pernah apa namanya sekolah agama. Ya, tapi saya lahir dari keluarga beragama. Jadi saya yakin bahwa ada Tuhan. Ya, kan ada lagi yang pertanyakan, jangan-jangan pemerintahan itu bertuhan karena orang tuanya. Ya itu. Tapi tahu saya dipersoalkan itu. Yang jelas, kalau menurut saya, ya selama ini saya baca, itu ya, bahwa tahapan-tahapan perkembangan ilmu pengetahuan itu dari mitos ke filsafat, filsafat ke meteorologi. Nanti pada masa meteorologi itulah dikenal namanya ilmu pengetahuan dalam bahasa asing sains. Ya, kenapa dikenal sains? Karena pada masa itu ya ditemukan cara untuk membuktikan sebab akibat. Ya, terjadinya sesuatu disebabkan karena ini dan bisa diukur. Kalau positivisme itu kebenaran itu harus bisa diukur. Ya, tidak sama dengan ilmu sosial. Ilmu sosial itu tidak bisa diukur. Ya, maka Auguste Comte itu banyak penentangnya dari aliran-aliran pemikiran ilmu sosial. Itu. Jadi di RPS ini kan sebagai ini kan tema terakhir ini kan dari RPS ilmu hukum S2. Jadi apa namanya? Nanti karena kita bahas filsafat ilmu ini, maka filsafat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa dikaitkan itu? Karena ada aliran seperti Auguste Comte mengatakan bahwa ya ilmu pengetahuan itu bersendiri, tidak ada pengaruh filsafat. Tapi mayoritas mengatakan bahwa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat. Makanya mata kuliah dikasih mata kuliah filsafat ilmu. Itu ya. Nah, itu tuh latar belakangnya mata kuliah seperti dikasih nama seperti ini. Ya, filsafat ilmu. Karena yang kita yakini di sini, termasuk saya, yakini bahwa ilmu pengetahuan sains, walaupun diperoleh melalui meteorologi, tapi tetap berakar kepada filsafat. Karena filsafat itu sederhananya adalah berpikir. Ketika kita berpikir itu berarti berfilsafat. Nah, bagaimana Anda melahirkan ilmu pengetahuan mulai meteorologi kalau Anda tidak berpikir? Gitu ya. Berbeda dengan melahirkan keyakinan karena ada akal. Tapi keyakinan lahir bukan karena kita berpikir. Atau bagaimana itu ya? Kita tidak menganalisa, bagaimana caranya ini membahas ini. Karena keyakinan ada Tuhan itu apa mau dipikirkan? Ya. Tapi kita bertuhan karena ada akal. Makanya binatang itu tidak bertuhan karena tidak berakal. Bagaimana cara membahasnya ini? Ya, jadi ilmu pengetahuan lahir melalui proses meteorologi. Meteorologi itu karena kita berpikir itu filsafat.
Makanya kita diajarkan filsafat ilmu. Sekalipun ilmu oleh ahli metodologi masih membedakan. Kalau ilmu biasa. Ya sebenarnya yang benar itu ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses metodologi yang disepakati. Sedangkan pengetahuan itu pengetahuan yang diperoleh diketahui tidak melalui proses metodologi. Itu banyak buku yang membahas tentang itu. Seperti pengetahuan tentang Tuhan. Ya, itu tidak perlu melalui metodologi. Nah, saya kira saya tahu ada tema-temanya di sini, Kak. Kalau di di prodi S2 ilmu hukum, ya proses memperoleh pengetahuan kan banyak. Ya, yang paling terakhir itu adalah metodologi karena kaitannya dengan filsafat ilmu. Ya, tapi sebelumnya kan ada intuisi, ada empirisme, ada otoritas. Yang dimaksud dengan otoritas, misalnya kalau Pak Rais mengatakan sesuatu, oh kalau saya langsung saya terima. Oh ini Pak Rais bicara begini, wah benar itu. Ya, kalau Pak Ridwan jadi bicara tentang itu, wah belum belum memiliki otoritas keilmuan. Ya, belum mau jadi ahli tafsir. Sekalipun Pak Ridwan jadi apa yang dikatakan itu juga benar. Ya bahkan mungkin lebih benar dari seorang profesor misalnya. Tapi ada karisma otoritas keilmuan orang. Jadi ya. Nah, ada lagi trial and error. Coba-coba, salah, coba lagi. Itu kan banyak pintu-pintu untuk mengetahui sesuatu. Dan dalam buku yang saya baca itu memang kalau doktrin agama, dogma itu tidak masuk ranah sains, tidak masuk. Ya. Karena tidak memerlukan analisis. Ya. Kecuali ilmu agama mungkin kan beda. Bagaimana kira-kira Pak Farid atau yang lain? Bedanya agama dengan ilmu agama, ilmu Islam dengan ilmu Islam. Beda kan? Ya, Prof. Kalau ilmunya mungkin dimasuki sains, metodologi. Apakah itu ayat-ayat itu ayat-ayat yang mutlak tidak bisa dipikirkan lagi. Tidak perlu. Tapi kalau mahasiswa mau mengikuti anunya siapa namanya? Kasim Matar, ya Al-Quran pun harus direvisi. Wah, ya, wah hebat sekali ini orang. Ya, itu Al-Quran perlu direvisi. Oke. Hanya yang saya ini kita kan hanya bincang-bincang itu. Tapi untuk pemakalan tolong dicatat ini. Dan saya kira tidak terlalu susah dicari di AI. Ini saya catat beberapa tokoh positivisme logis yang terkenal. Ini ada 7 yang saya catat. Pertama, Rudolf Carnap, itu lahir pada tahun 1891 sampai 1970. Gitu ya. Itu dia merupakan filsuf Jerman Amerika yang mengembangkan konsep verifikasi dan konfirmasi. Jadi di pemakalah ini ada beberapa bahwa Comte menolak metafisika dan sebagainya itu himpunan dari pendapat ini. Ini ya. Kemudian ada Ludwig, filsuf Austria Inggris yang mengembangkan konsep bahasa logis. Gitu ya. Dan permainan bahasa dalam positivisme logis. Di EE itu Anda bisa cari, itu tokoh-tokoh ini nanti Anda tulis di filenya, ya tokoh-tokoh positivisme logis. Ini semua yang mengembangkan ya teorinya Auguste Comte. Ya, ada pengembangannya. Sama dengan positivisme, kalau Anda masuk di di positivisme dan post-positivisme,
Nah, tokoh post positivisme itu yang Anda temukan di situ nanti adalah Karl Popper dan Thomas Samuel Kuhn. Gitu. Padahal post positivisme juga adalah penentang dari Auguste Comte. Ya, makanya hati-hati bikin itu kan pintar, otomatis mekanik. Apa yang kita minta itu dikasih. Jadi kalau salah minta, itu salah kasih juga itu. Ya, dan saya pernah saya menguji di S3, ada mahasiswa yang disertasinya mengatakan bahwa istilah tentang jual beli istilahnya kemarin, mapaya, ya, istilah mapaya diterjemahkan menjadi jual beli. Jadi saya karena sama-sama menguji, Prof. Olomba itu orang Jeneponto, Makassar. Saya orang Bugis. Lalu saya bisi Pak Lomba, bilang dalam bahasa Bugis apapun, ya, mulai dari pinrang, sidra, pare-pare, sengkang, bone, tidak ada istilah mapaya itu diterjemahkan menjadi jual beli. Ya kalau jual beli ya jual beli. Tidak ada yang terjemahnya itu jual beli. Ya, tapi dia ambil ini dari dengan Pak Lomba. Ini macam-macam saya sudah minta AI, macam-macam saya dikasih. Ada yang bilang jual beli taksiran, ada yang bilang bukan jual beli, ada. Oh, salah minta gitu. Ya, jadi kalau macam-macam begitu berarti salah minta. Itu ya. Nah, lalu mahasiswa itu mengatakan, dan tidak ada kutipannya itu hari. Tidak ada referensi yang dikutip bahwa terjemahan daripada mapaya itu adalah jual beli. Nah, itu yang saya katakan bahwa Anda ini peneliti tidak beres. Ya, kau tidak mengutip. Ya, padahal ini bahasa kan sudah lama. Ya paling tidak, apalagi dia field research, peneliti lapangan. Peneliti lapangan berarti Anda harus mewawancarai tokoh-tokoh yang pintar berbahasa konjo di sana. Dan pintar berbahasa konjo tapi tahu itu asal usulnya itu istilah. Ya, biar pintar bahasa konjo tapi tidak tahu asal usulnya. Di samping itu saya sampaikan sebenarnya bisa seorang peneliti menciptakan istilah sendiri kalau dia sudah cari referensi, tidak ada yang bahas, tidak ada kamus, tidak ada buku yang bahas itu, kita ciptakan sendiri. Ya, air mendidih 100 derajat Celcius. Satuan Celcius itu namanya itu peneliti. Karena dia mau namakan apa? Tidak ada nama sebelumnya. Jadi lebih nama aku saya kasih masuk. Itu kan begitu. Nah, itu. Bisa. Tapi itu pada umumnya adalah penelitian penjelajahan. Ya, penelitian yang tidak membawa proposal, penelitian tidak bawa teori. Terjun langsung saja. Dan nanti di sana apa namanya ini? Tidak ada buku yang bahas. Ya, kasih nama sendiri. Ya, nanti pemakalah coba dibuka-buka. Dibuka AI-nya. Yang jelas ini Auguste Comte peletak dasar positivisme. Ya, lalu dikritik oleh beberapa tokoh ini yang saya catat, ada 7. Ini yang kedua saya catat, itu atau Bertrand Russell. Biasa sih didengar ini. Filsuf Inggris yang mengembangkan konsep otomisme logis. Lain tahu istilahnya ini, otomisme logis dan bahasa logis. Ya, jadi ini 7 itu lain semua konsepnya dalam mengkritik Auguste Comte. Dan ini biasa selalu saya sampaikan. Saya tahu apa di kelas ini beberapa kali saya sampaikan bahwa ketika ada tokoh pengkritik seperti ini, mustahillah tercatat namanya ini kalau tidak berbeda-beda dengan yang lain. Makanya penting dipelajari apa pikirannya satu tokoh ini, ilmuwan ini. Karena pasti berbeda. Karena kapan sama dengan yang lain, pasti tidak tercatat namanya. Jadi yakinlah kalau tercatat namanya itu ilmuwan, pasti berbeda yang lain. Makanya itu yang penting dipelajari. Di mana titik perbedaan antara ilmuwan sebelumnya dan ilmu berikutnya. Ya, sama-sama dia ini kan sama-sama penganut
positivismologis, 7 orang. Gitu ya. Saya kira itu ya kuliah kita. Kuliah berikutnya lagi 2 kali. Siapa lagi? Siapa lagi pemakaran berikutnya? Pak Pak Syahdino, Pak Syahdino. Mana itu Pak Sadino? Oh ini. Iya, ada. Sadino orang apa? Saya orang Makassar, Prof. Dan bapak mama orang Bugis. Hah? Bapak mama orang Bugis, cuma saya sekeluarga ini lahir di Makassar. Karena bapak lahir kerja di Makassar. Bukan. Bapak orang Makassar. Orang Bugis, Prof. Bugis Bugis apa? Parepare. Parepare. Oh. Itu kental sekali itu kalau bahasa Bugis Parepare. Ya. Itu nama lama itu nama kado. Ya aku lama punya sopeng. Ya aku makan itu sidrat. Ya. Parepare itu hampir sama dengan wajo sekang. Iya. Makassar juga itu macam-macam. Makassar apa namanya? Jadi Ponto, Makassar Oh asli. iya. Tapi tampilanmu tidak ada yang mewakili 2 suku itu. Tidak ada toh? Iya. Ya. Ini body seperti orang Brasil. Itu orang Brasil itu kekar. Perlu dibuktikan eksistensinya, Prof. Hah? Nanti saya panggilan Dr. Sugeng, ahli genetika. Ini jangan-jangan ini apa namanya? Ada genetika Arab ini. Ya, ada Arabnya ini, banyak dominan Arabnya. Oke, saya kira itu ya kuliahnya. Dan kita ini seperti diskusi ini hanya sarana memancing otak kita untuk lebih membaca lagi lebih banyak. Ya, karena kalau tidak dipancing seperti ini, biasa itu otak apa buku. Ya, sedangkan habis diskusi saya begini, biasa kalau kembali di rumah atau keluar dari Zoom itu buku lagi itu otak, tidak peduli. Yang penting nanti saya lulus, ya selesai tesisku sarjana. Nah, ini. Saya bisa buktikan, apa saya buktikan? Ya. Kalau saya tanya filsafat ilmu, Anda punya buku filsafat ilmu berapa? Kalau saya itu hampir 20 buku filsafat ilmu. Ya. Ya, buku meteorologi penelitian itu hampir 30. Pokoknya kalau ada buku meteorologi penelitian muncul itu terbit saya beli lagi. Ya. Ini membuktikan bahwa ya banyak mahasiswa yang buku otaknya. Ya. Yang paling sering lagi muncul ini apa? Susun kata ini. Susun kata saya terapis uang 75 juta. Itu yang paling banyak. Oke, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ya pertemuan kedua kalinya nanti lancar-lancar saja. Dan Sadino dia apa namanya? Dikuasai materinya nanti. Supaya diskusi kita lancar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung keluar.